Ada pecel dan rawon dari Jawa Timur. Ada juga sate Marangi dari Purwakarta, Jawa Barat. Duh, siapa sih yang gak ngiler sama makanan asal Indonesia? Dengan kekayaan bumbu dan rempah, kuliner tanah air, kelezatannya dijamin juara banget rasanya tuh. Iron Man juga lewat. Tapi sayangnya guys, meskipun ada jutaan resep kuliner Nusantara, rasa otentik dari makanan ini cuma enak kalau dimakan di daerah asalnya langsung. Atau kalaupun ada, cuma dijual di gerobak-gerobak kaki lima aja. Sayang ya. Tapi don't worry guys, sekarang ada loh tempat yang menjadikan menu Nusantara selevel dengan menu dari Eropa. Pokoknya gak kaleng-kaleng lagi. Di restoran 1945 yang berada di kawasan Senayan, Jakarta ini, vibes nuansa Indonesianya berasa banget. Dengan ambience restoran yang terinspirasi tahun kemerdekaan, unsur warna merah terlihat elegan. Di interior ruangan berdesain minimalis modern. Buat pecinta kuliner Nusantara, bisa ada kebanggaan tersendiri nih di sini. Apalagi kalau melihat menu-menunya. Pokoknya, masakan Indonesia di sini bak raja di negeri sendiri. Kalau kamu sih, tetap bak ratu di hatiku. Iya. Menu penggugah selera pertama, kita bikin pecel kembang yang terinspirasi dari resep pecel Madiun, Jawa Timur. Kita campur bahan-bahannya. Ada tempe, kacang panjang, sikai vitamin C dan E, toge, kecipir, bayam, dan sayur kol. Aduk semua sayuran dengan saus kacang spesial yang mengandung kacang mede di dalamnya. Kacang mede sendiri akan memberikan tekstur lebih lembut serta rasa lebih gurih pada pecel kembang ini. Sebagai pamungkasnya, nih yang ngebedain cita rasa pecel di sini ada tambahan 7 macam edible flower. Yap, kembang 7 rupa yang bisa dimakan ini selain mempercantik tampilan hidangan juga memiliki sejumlah manfaat nutrisi saat disantap. Untuk menu makanan utamanya, ada Marangi Tomahawk. Wadidaw, gede aja sih ini mah potongan dagingnya. Daging sapi Tomahawk adalah potongan rib eye dengan tulang rusuk tetap nempel pada daging. Potongan daging ini biasanya diambil dari tulang rusuk 6 sampai ke 12. Penamaan Tomahawk sendiri karena bentuknya yang menyerupai kapak suku asli Indian di Amerika. Kalau biasanya potongan daging Tomahawk diolah menjadi steak dengan bumbu ala barat, di restoran ini kita marinasi dengan bumbu sate Marangi ala Purwakarta, Jawa Barat. Sajikan Marangi Tomahawk ini di atas batu pemanas supaya tetap terjaga kehangatannya. Jangan lupa taruh juga sajian pelengkapnya. Untuk menu dessertnya, alias hidangan penutup, ada menu resep Prancis. Tapi tetap dong dengan kearifan lokal. Namanya adalah tape tarte tatin. Di resep aslinya sih menggunakan buah apel. Tapi kali ini yang jadi aktor utamanya adalah tape asli dari Bandung. Cus, kita lanjut ke pembuatannya. Bikin sausnya terlebih dahulu. Masak vanila, kayu manis, gula pasir, cengkeh, dan kembang lawang. Tambahkan butter dan krim. Setelah saus masak, susun tape, tutup dengan adonan pastry. Panggang di dalam oven. Nggak pakai lama, setelah adonan tape matang, kita taruh di atas piring yang sudah dilapisi saus karamel. Lengkapi dengan edible flowers dan es krim. Wow, amazing guys. Semua makanan dihidangkan di atas meja. Kalau disajikan kayak begini, kelihatan banget ya guys. Aneka lauk pauk dari nasi, sayur, daging, sampai sambal, semua siap buat dicomot ke mulut.
Penyajian makanan di atas meja kayak begini terlihat umum di masyarakat Indonesia. Ada yang menyebutnya dengan istilah makan besar atau makan tengah. Tapi tahu nggak sih guys, konsep penyajian begini adalah hasil akulturasi budaya saat zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama Risttafel. Menurut Murjiati Gardigito, dalam buku Pusaka Cita Rasa Indonesia, istilah Risttafel sudah ada sejak tahun 1870. Waktu itu, sudah terjadi perpaduan makan pribumi dengan bangsa pendatang Eropa yang didominasi oleh warga Belanda melalui cara pelayanan, tata cara makan, hingga jenis hidangan. Yang menarik guys, konsep penyajian hidangan Indonesia waktu itu dilakukan dengan gaya Eropa. Nah, rupanya seiring perkembangan zaman, gaya Risttafel ini berkembang ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadilah kebiasaan makan di meja ala ke Eropa-Eropaan sekarang kita jumpai di keseharian keluarga di rumah. Buat yang mau nyobain hidangan Indonesia naik kelas, boleh cobain datang sendiri ke sini. Restorannya buka setiap hari kok, dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Dandan yang kece badai ya guys, siapa tahu ketemu jomblo cakep buat digodain. Hai guys, what's up? Balik lagi bareng sama Aryo Astungkoro. Dan kali ini kita akan melakukan eksperimen. Tapi sebelum itu balik lagi nih sama Aryo. Jadi hari ini kita akan seru-seruan ngomongin tentang perbalonan. Nah, eksperimennya juga nggak jauh-jauh. Kita akan ngomongin tentang balon dan gimana ceritanya balon ini yang kayaknya doang, tapi bisa ngangkat gelas beneran. Oke, percobaannya membutuhkan ada gelas, ada korek api, dan juga ada balon. Kita coba lihat ya. Pertama kita bakar dulu, baru set. Emang harus buru-buru ceritanya ya. Kita lihat apakah balon ini bisa mengangkat gelasnya. Luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir. Luar biasa, hebat. Bangga beneran, karena gue pikir bakal gagal. Tapi tahu gak sih, kenapa bisa sampai balon ini ngangkat gelasnya? Karena sebenarnya udara itu tuh membutuhkan ruang dan akan selalu mengisi ruang. Begitupun dengan udara yang dimasukin ke dalam balon. Jadi karena balon itu sifatnya elastis, maka ketika dimasukin udara ke dalamnya, dia akan membesar. Nah, sedangkan hubungannya dengan api ini adalah karena api itu sebenarnya ketika masuk ke dalam satu ruangan, dia akan membakar si udara itu sendiri. Jadi udaranya akan habis. Nah, ketika si gelas ini dibakar gitu ya, dimasukin apinya ke dalam, maka udaranya itu akan membutuhkan udara lain dari luar. Jadi akan nyerap udaranya biar masuk gitu ya. Begitu kita masukin si balon ini di atasnya buat nutupin, maka dia yang elastis ini akan mengisi ruang-ruang yang ada di bawahnya. Jadi kalau lihat secara detail gitu ya, ini ada bagian bawahnya tuh ada si balonnya yang masuk ke dalam gelasnya. Gitu. Itu membuktikan bahwa udara mengisi ke setiap ruang. Aku tahu aku pinter banget, emang udah tahu dari zaman dulu juga selalu orang-orang ngomong kayak gitu, makanya aku anak IPA ya. Tapi sebenarnya anak IPA juga butuh kreativitas. Maka dari itu abis ini aku bakal main-main ke tempat balon, di mana balon bisa menjadi sebuah hasta karya. Jangan kemana-mana. Rame banget nih. Ada api, ada asap, ada kuah-kuah panas. Aromanya juga bikin lapar. Lagi masak apa tuh? Yang jelas ini adalah olahan tradisional. Makanan Indonesia nggak lengkap kalau nggak pedas. Nah, salah satu kota yang hobi makan sajian yang membakar lidah adalah Manado. Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ini punya segudang pilihan. Sebut aja cakalang fufu, sambal roa, ayam rica-rica, dan masih banyak lagi. Katanya sih, untuk bisa nyoba cita rasa asli, harus langsung ke daerah asalnya. Tapi berhubung Manado jauh, dan kita nggak bebas pergi ke sana kemari selama pandemi, mampir aja di sini guys. Ke Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Barat.
ada Cik Mei yang datang langsung dari Sulawesi sana, yang siap masakin berbagai olahan khas kampung halamannya. Kalian mau apa? Tinggal request. Kalau tim TGS sih maunya woku. Dan untuk ngimbangin rasa, tambah kuah asam. Bahan dasarnya woku pakai tomat merah, cabai, bawang, sereh, jahe, dan daun kemangi. Pada dasarnya, woku adalah bumbu untuk memasak daging. Tapi kali ini yang digunakan adalah ikan cakalang. Guys, tahu nggak sih kalau Indonesia jadi salah satu negara penghasil ikan terbanyak di dunia? Adanya segitiga terumbu karang atau coral triangle membuat NKRI kaya akan ikan. Ada sekitar 1.650 spesies ikan di laut kita, guys. Nah, ngomong-ngomong soal ikan, banyak orang suka kebalik antara cakalang, tuna, dan tongkol. Banyak juga yang mengira ketiganya adalah ikan yang sama, tapi dengan penyebutan yang berbeda. Berasal dari familia Scrombidae, padahal aslinya emang beda kok, guys. Ikan tuna memiliki tubuh yang super besar dan bobot yang berat. Tuna yang masih bayi aja beratnya mencapai 5 kg. Sedangkan tuna dewasa bisa mencapai 35 hingga 350 kg. The best ya. Sementara ikan tongkol memiliki warna yang agak gelap dan bentuk yang langsing. Panjang ikan ini sekitar 50 cm dengan punggung berwarna biru gelap agak metalik. Oh iya, tongkol juga memiliki pola garis yang unik seperti coretan miring. Sementara ikan cakalang berwarna lebih terang dibanding dengan ikan tongkol. Cakalang juga dikenal dengan nama tongkol putih. Lanjut masak woku dulu, guys. Cik Mei udah oseng-oseng aja nih. Semua bumbu dicampur jadi satu, termasuk sambal pedasnya. Kalau udah mendidih, masukkan cakalang yang udah dimarinasi selama 15 menit. Selain bikin ikan lebih enak, proses marinasi juga bisa membuat bakteri atau racun di dagingnya mati loh. Next, masuk daun kucai. Nah, yang satu ini penting nggak penting sih, guys. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Kalau ada, lebih bagus. Karena daun ini bisa menambah rasa. Daun kucai termasuk dalam keluarga bawang. Kucai punya banyak manfaat kesehatan. Selanjutnya, tambahkan tomat, daun kemangi, dan daun bawang. Diamkan sampai bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Bukan cuma woku aja, ada yang segar-segar juga nih, yaitu kuah asam. Nah, kalau tadi pakai cakalang, sekarang kita ganti dengan tuna. Bumbunya menggunakan kemangi, daun bawang, cabai, daun kunyit, sereh, jahe, bawang, dan tomat. Yang hijau ini adalah salah satu kunci keasaman pada kuahnya nanti. Masaknya gampang loh, guys. Didihkan air, terus masukkan jahe dan sereh. Lanjut bawang merah dan putih. Kalau udah tercium aroma harumnya, masukkan si ikan tuna. Tunggu dia sampai matang. Next, masuk daun jeruk dan kunyit. Eits, jangan lupa cabai. Buat orang Manado, rempah yang satu ini pastinya penting banget kan? Lanjut, cemplungin tomatnya. Terakhir, daun bawang. Bumbu udah lengkap. Aduk-aduk. Nah, kalau udah 15 menitan, angkat ikannya. Kok ikannya doang? Sabar guys, kuahnya masih belum jadi. Kasih perasan jeruk nipis biar tambah asam. Lalu, guyur deh ikannya. Dua makanan andalan udah jadi nih. Lengkap sudah. Ada yang asam, ada yang pedas. Dua rasa yang paling disukai orang-orang Manado. Dodo. Makanan ini bisa kalian cicipin di Bakudapa Cik Mei. Berdiri sejak tahun 2013, tempat ini menjawab keinginan orang Jakarta yang mau coba atau kangen sama masakan Manado. Kalau masalah harga sih, jangan takut guys. Restoran Manado emang terkenal mahal. Tapi di sini, kalian bisa makan kenyang dan puas cuma dengan 50 ribuan aja. Jangan lupa sambal dabu-dabu dan ricanya ya. Wajib guys. Guys, ayam tuh emang enak diolah jadi apa aja. Tapi kali ini kita mau mengulik abis ayam roasting dan ayam goreng crispy. Bukan ayam biasa ya. Semua ayam ini diolah utuh, tapi bumbunya tetap meresap sampai ke dalam. Duh, kuilah kita bongkar rahasia kelezatan si ayam mantul ini ya guys. Hehehe.
Ini ayam roastingnya, cocok banget buat kalian yang sedang diet. Selain rendah lemak dan kolesterol, rasa dan aromanya juga khas banget. Dijamin bikin ngacai deh. Nah, kalau yang mau happy-happy joy-joy, kalian bisa cobain si ayam crispy ini. Ayamnya sih utuh, tapi kulitnya sangat crispy. Duh, ini sih cocok banget buat party. Yeeha! Dalam sehari, ratusan ekor ayam ludes terjual guys. Gilber yes, gile bener. Emang sih, tingkat konsumsi ayam di Indonesia cukup tinggi. Diperkirakan, konsumsi daging unggas pada 2025 mendatang mencapai 7,18 kg per kapita per tahun. Okidoki, pertama kita bedah dulu si ayam goreng crispy. Marinasi agar bumbu meresap sempurna. Potong ayam lebar seperti ini, lalu lumuri ayam dengan bumbu kuning yang telah dihaluskan. Oh ya guys, ayam yang digunakan adalah ayam broiler berukuran sedang dengan berat sekitar 400 sampai 600 gram per ekor. Jangan terlalu besar juga ya, takutnya ayam tidak matang menyeluruh. Kalau makan daging steak setengah matang sih masih oke-oke aja guys. Tapi kalau ayam, big no, wajib banget mateng. FYI aja nih, lebih dari 1 juta orang terinfeksi salmonella penyebab demam tifoid atau tipus setiap tahunnya. Dan lebih dari 80%-nya terinfeksi bakteri Campylobacter yang penyebabnya adalah konsumsi daging ayam dan telur mentah. Duh, bahaya banget ini sih. Lanjut ngebalur ayamnya. Diamkan sejenak, lalu masukkan ayam ke dalam tepung terigu. Baluri ayam dengan tepung. Nah, ini bagian rasa crispy-nya guys. Celupkan ayam ke dalam air dingin. Lakukan secara berulang sampai lapisan tepung menempel sempurna. Tahu nggak sih apa pentingnya air dingin ini? Jadi gini guys, selain sebagai perekat tepung, perubahan suhu yang cukup drastis membantu pembentukan gluten pada tepung terigu. Hasilnya, adonan tepung menjadi liat dan elastis. Sehingga saat digoreng dengan minyak banyak panas, teksturnya akan menjadi renyah dan tahan lama. Kalau sudah jadi kayak gini, goreng sampai matang sekitar 10 menit ya. Sambil nunggu, lanjut mengolah ayam roastingnya. Sepintas sih, terlihat sama-sama aja ya dengan pembuatan ayam roasting pada umumnya. Tapi, lihat tekniknya guys, yang cukup unik. Nggak cuma dimarinasi di luar aja guys, tapi bumbu juga disuntikan ke dalam daging, supaya bumbu lebih cepat meresap. Eits, jangan berpikir negatif dulu ya. Ini suntikan isinya bumbu kok. Tidak ada bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Bumbu yang digunakan basicnya hanya bawang putih, garam, dan merica. Jadi benar-benar aman untuk dikonsumsi. Suntikan semua bagian dengan bumbu sampai bentuk ayam berubah jadi lebih gemuk. Air yang digunakan juga harus air dingin ya, supaya bumbu yang disuntik dapat terikat dalam daging dan tidak keluar ketika dimasukkan ke dalam mesin roasting. Oh iya, ayam yang digunakan harus ayam broiler dengan berat minimal 1,5 kg ya. Berbeda dengan ayam goreng crispy, bobot ayam roasting nantinya akan menyusut karena kadar lemak dan air pada ayam akan keluar. Gak heran kalau ayam roasting disebut-sebut menjadi salah satu olahan ayam sehat. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tusuk ayam, lalu masukkan ke dalam mesin roasting kurang lebih 2-3 jam. Nah, kalau umumnya ayam roasting dimasak selama 6-8 jam, kalau di sini cuma 3-4 jam ayam udah matang. Salah satu faktornya ya dari bumbu yang disuntikan ke dalam daging tadi guys. Jadi, selain memberikan rasa pada daging, bumbu ini juga membantu mematangkan daging dari dalam. Jadi nggak perlu waktu lama untuk menikmati ayam roastingnya. Tara, ini dia 2 menu ayam utuhnya sudah matang. Ada ayam roasting dan ayam goreng crispy. Duh, keduanya kelihatan enak-enak banget yes. Ditambah lagi ada 3 jenis sambal yang bisa kalian pilih. Ada sambal lada hitam, sambal bawang, dan sambal pedas. Ya udah, daripada makin penasaran, yuk kita cicip ayam roastingnya dulu. Wah, nggak perlu tenaga ekstra untuk melepas paha ayamnya tuh. Mantul.
Meskipun bagian dalam ayamnya terlihat masih pucat, tapi rasa bumbu sudah meresap. Jadi nggak cuma bagian luarnya aja yang tasty, tapi bagian dalamnya juga mantul, alias mantap betul. Biar lebih enak, kalian bisa cocol dengan sambalnya ya. Ayam roasting dengan sambal lada hitam kayaknya pas nih. Langsung aja kita cocol yang banyak sambalnya. Langsung makan. Wah, enak guys. Rasa black pepper yang khas berpadu daging ayam roasting yang juicy emang juara. Tuh guys, lihat aja bagian dalamnya, matang sempurna kan? Meskipun luarnya crispy, tapi bagian dalamnya juicy abis. Duh, kayaknya buat kalian pecinta ayam goreng crispy, harus mesti cobain ayam yang satu ini ya. Oh ya guys, selain rasanya yang enak, ayam juga kaya akan protein, fosfor, dan juga selenium tuh. Mengkonsumsi daging ayam secara rutin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga nggak mudah sakit. Kalau ngomongin soal balon, ya di sini ini guys, gudang sekaligus jagonya perbalonan. Namanya ada 5 balonku di bilangan Jakarta Barat. Pas banget nih, Kak Aryo berkesempatan short course bareng Pak Leo sebagai owner dan Mas Udin sebagai seniman balon. Nah, ini kita mau sekalian juga ngasih tahu sama semua teman-teman yang lagi ada di rumah gitu ya. Siapa tahu pada pengen bikin kreasi dari balon, bisa nggak sih yang simple gitu? Bisa kita coba. Mas Aryo mau nyoba? Mau dong, ini aku tunggu-tunggu. Kalian tahu nggak sih, kalau balon itu ada macam-macam ukurannya loh. Yang lagi dipakai ini, ukurannya 260. Maksudnya, balon akan memanjang sekitar 60 cm dengan diameter 2 inci. Nah, ini juga penasaran banget. Aku tuh dulu sering lihat ada orang lipat-lipat gitu ya, digulung-gulung gitu. Dia emang nggak akan pecah ya? Nah, ada beberapa teknik sih. Biasanya kenapa kita harus sisakan di sini? Karena kalau kita sisakan gini kan berarti kita bisa dorong terus anginnya. Oh, I see. Pada saat sudah nggak ada sisanya biasanya susah. Nah, jadi kita dorong nih, kayak gini nih. Kita dorong, bisa dilihat di sini, kalau kita dorong, anginnya ke sini sedikit. Jadi di sininya lebih lentur, gitu. Oke. FYI aja nih guys, balon-balon buatannya ada 5, punya kualitas yang super. Mulai dari bahan yang lebih tebal, punya varian warna yang banyak, dan sudah lulus tes kimia untuk anak-anak. Juara nggak tuh? Dodo gila, lu bisa banget nih ngasih sama pasangan lo ya kan? Lu lihat lucu banget. Ngasih mawar, udah biasa, ngasih ginian dong. Paling nggak bisa nyombong, ini gue bikin sendiri loh, gitu ya kan? Saya suka yang sombong-sombong gini. Kak Aryo mulai ngeri-ngeri sedep tuh guys mukanya. Chill Kak Aryo, chill. Bentuk pertama yang akan dibikin Kak Aryo, so pasti bunga ya guys. Sebagai newbie, Kak Aryo bakal nyontek tutorial dari Mas Udin dulu. Yap, bunga jadi salah satu bentuk yang sering dipraktekin bagi murid-murid pemula karena relatif gampang bikinnya. Mulai dari bentuk tangkai sampai kelopaknya. Just info aja nih guys, 2 gerakan yang wajib banget dipraktekin selama bikin balon art adalah menekan balon secara pelan dan membelintir untuk bentuk tiap bagiannya. Lihatlah hasil akhir yang gue bikin. Nggak, emang dia modelnya gitu. Kalau gue tuh sengaja bikin agak miring-miring. Lu tahu kan, kadang-kadang menara Pisa miring aja tuh jadi sejarah. Ini juga sama tuh, lihat. Ya kan? Paling udah enak nih ngeliat. Unik, mantap. Iya kan? Ini tuh ternyata bisa disatu-satuin gitu nih. Terus kemudian jadi rangkaian bunga nih. Wow. Ini juga nih, lagi cukup tren juga. Oh, Jadi gitu? kasih karangan, graduation gitu ya kan. Kemarin graduation banyak yang online juga Bener, ya. bener. Jadi kita kirim kayak sekuntum gitu, dikirim ke
temennya Oh, lucu atau banget. untuk anaknya. Oh, berarti ini bisa dipesan dijadiin kayak buket bunga biasa ya? Betul, betul, bisa. Nah, kali ini kita bakal bikin pengaplikasiannya yang beneran itu kayak gimana. Ini bisa bikin segede gini loh, gokil banget. Sedangkan aku cuma bikin pedang doang. Terus Ding, aku bantuin ya. Bantuin apa ya? Next, skill Kak Aryo udah makin upgrade nih guys. Sekarang dia mau bikin balon art spesial HUT Transmedia. Kali ini udah tinggal sesi finishing ya guys. Mas Udin sebagai seniman balon bakal menyempurnakan desain dengan beberapa part aja. Sebut aja kayak bikin sepatu, lengan, dan kepalanya. Voila! Ternyata Mas Udin bikin satu set karyawan Transmedia. Ini dia guys, nyeninya bikin balon art. Desain balon bakal dibikin seartsy mungkin, mirip sama aslinya. Mulai dari bentuk sampai warnanya. Yuhu, balon karakternya udah siap tampil di HUT Transmedia nih guys. Untuk harga satu set balon HUT Transmedia ini dibanderol 1,7 juta rupiah guys. Iya, udah mau ganti tahun nih guys. Kalau zaman now, balon nggak cuma jadi dekorasi acara aja ya guys, tapi juga bisa jadi parcel sampai hampers. Cute banget kan? Akhirnya saya menjadi Prince Aryo. Wow, tapi ternyata ini pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, saya tuh masih agak perasaan takut-takut gitu ya kalau ngeliat balon, apalagi kalau sampai dipencet-pencet gitu. Sekarang, believe it or not, udah nggak takut lagi. Karena setelah kita nyobain, setelah kita bersentuhan langsung sama balonnya, dan kita nyobain buat ngunyek-ngunyek balonnya, justru rasa takutnya tuh dikit-dikit berkurang. Dan apalagi kalau udah meledak gitu ya, udah BAM! Sekali, itu rasanya jadi nggak takut lagi. Karena ternyata yang paling kita takutin secara psikologis adalah kita nggak tahu apa yang terjadi dari suaranya, dari rasanya ketika si balonnya itu meledak sendiri di tangan kita. Tapi begitu ngerasain, then nggak ada perasaan apa-apa lagi. Ternyata nggak semenakutkan itu kok. Jadi everything is fine though. Nah, ngomong-ngomong soal balon, pada tahu nggak sih kenapa balon bisa terbang? Balon bisa terbang karena kamu manis. Balon aja bisa terbang, apalagi hati aku. Tekanan udara. Kita kan manusia nggak bisa terbang. Tapi kalau balon bisa terbang dengan sendirinya, mungkin balon ada mistisnya. Mungkin dia ditiup setan, halus-halus gini. Terbang kan? By the way, balon yang bisa terbang itu hanya terjadi pada balon yang diisi helium ya guys. Gas helium ternyata punya massa yang lebih ringan dari udara dan punya kemampuan mengangkat. Makanya, balon helium gampang banget terbang. Masih banyak lagi keseruan yang lainnya bakal gue bagiin gitu ya. Dan tentunya bakal menginspirasi juga. Makanya tonton terus, tahu nggak sih? Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang di Trans 7. Dan sekali lagi gue mau ngucapin Happy birthday untuk Transmedia ke-19! Mudah-mudahan semuanya jadi yang terbaik. Dan tentunya juga pasti bikin kita semuanya bisa terhibur dengan program-program yang menarik. Tentunya. Sekarang aku mau main pedang-pedangan. Set! Karena aku adalah Prince Aryo.